anak pertama ibu yang adiknya kelas 3. Kelas 3 itu sekolahnya jauh dari sini. Jauh ibu. Kalau itu sekolahnya itu diantar atau pakai gojek atau gimana? Kalau diantar gitu. Diantar sama ibu sama ayah. Oke. Egi sebelumnya sudah pernah melakukan konseling ini? Belum ibu. Sebelum ibu jelaskan apa saja ibu di konseling. Nah di sini di konseling itu yang kita lakukan sekarang ini mana yang dilakukan itu antara konselor dan konselin, mana ibu sebagai konselor dan Egi sebagai konselina. Nah tujuannya dari tujuan konseling ini untuk memecahkan suatu permasalahan, baik itu permasalahan ibu, sosial, belajar, dan apapun permasalahan yang Egi rasakan pada saat sekarang ini. Lalu dalam konseling ini Egi tidak perlu khawatir karena dalam konseling ini tidak akan ada yang tahu, hanya kita berdua saja yang tahu, jadi Egi tidak harus khawatir. Nah sebelumnya ibu mau nanya, Egi melakukan konseling ini secara terpaksa atau sukarela? Sukarela. Alhamdulillah secara sukarela ya. Nah ibu harap Egi dapat menyampaikan apa yang Egi rasakan, baik itu tentang diri Egi sendiri, dari keluarga, atau permasalahan belajar Egi di sekolah. Nah di sini apa yang Egi rasakan selama belajar di SMA 2 Bukit Tinggi ini, atau permasalahan apa yang Egi rasakan selama ini, karena kan kalau kita yang namanya manusia kan tidak luput dari masalah gitu. Nah nanti ketika Egi sudah menyampaikan apa masalahnya, kita bisa menyelesaikan permasalahan yang Egi hadapi. Jadi kan bu, Egi tuh dari kecil tuh diajarin hati itu masalah bendera. Tapi kalau dibawa anak sekarang, Egi susah kayak kemarin gitu. Susah kayak Egi kalau hargai dia, tapi tidak pernah, bukan nggak pernah, cuma mungkin kurang harganya gitu. Jadi Egi di depan aku. Kan Egi punya temen tuh. Habis itu Egi tuh biasa aja sama dia juga, nggak ada masalah apa. Temen biasa aja, temen dekat gitu. Terus kemudian Egi cerita ibu, Egi lagi dekat sama cowok, namanya 8. Terus temen Egi bilang, jadi kan lagi ya bu, dia bilang, oh aku tahu 8 ini, tapi aku nggak kenal, kata dia gitu. Terus pas sudah kemarin bu, kan udah pulang kan bu, terus Egi ngobrol sama temen bu, sama IG kan bu, ngobrol. Terus habis itu Egi mention si dia ini bu, Egi kan cerita biasa pas bulan kemarin ngapain aja. Terus Egi sebut lah dia ini, terus Gatan ini bilang, dia ini siapa, katanya, aku pernah dengar tapi aku nggak tahu, katanya gitu kan bu. Terus habis itu dia bilang, tuh dulu ya aku cari tahu. Terus habis itu dia tahu lah dia ini namanya siapa, terus dia tinggal di mana kan bu. Terus itu Egi screenshot ke dia, Egi mau bilang aja kalau Gatan tuh kenal lo sama kamu gitu kan. Terus habis itu dia bilang, bahas apa kalian? Nggak ada, aku cuma cerita-cerita terus nyebut namamu gitu. Terus habis itu gak lama habis itu tiba-tiba dia bilang kayak gini bu, lucu ya teman kamu tuh Gi. Terus kita tanya lah siapa? Gatan katanya. Oh ngobrol sama Gatan. Iya katanya. Terus ya Gi sama Gatannya juga biasa-biasa aja bu. Terus sama dia juga biasa-biasa aja. Terus makin lama dia itu kayak ya kan Egi sama Gatan juga temen aja, jadi udah Egi biasa aja. Tapi dia ini makin lama tuh kayak Egi boleh aku sama Gatan, boleh, kenapa enggak, kan kayak gitu kan bukan? Tapi padahal sebelumnya Egi yang dekat sama Iya kayak gitu bu. Terus adalah bukan ada SG second dia kan bu. Jadi tuh di second dia tuh sering upload Gatan, ya ini biasa aja bu. Terus Egi juga kadang bisa dan Gatan tuh kayak sama dia sekarangnya gitu. Terus Gatannya bilang enggak teman aja teman gitu. Terus adalah tentang SDG aku berapa yang tentang Gatan itu bu, Egi bilang haidin aja aku dari SD yang tentang Gatan-Gatannya ya. Soalnya kan tuh selama SDG sebat-sebat lagi mikir kan bu, kayak dia tahu Egi dekat sama Gatan, tapi kenapa dia kayak gitu kan bu. Nah kalau emang dia tuh juga bilang dari awal tuh dia cuma pengen nanya si temannya lagi itu Gatan ini. Dia tuh udah berhenti sampai situ aja komunikasinya, dan masih berlanjut sampai situ lah kan bu. Terus habis itu
situ kan lagi bilang dia akhirnya aja aku dari SD yang ada getar-getarnya. Egi maaf katanya, iya nggak apa-apa akhirnya aja lah. Nah, terus habis itu nggak ada lagi SD tentang gatar itu. Juga Egi sama gatar, Egi sama gatarnya biasa-biasa aja. Udah kemarin tuh pas ngeliat SD dia yang ada gatarnya tuh, Egi tuh kok gatarnya tuh bad mood gitu loh bu. Karena dia ingin aja biar gatarnya nggak kena imbas juga. Terus habis itu ya kayak gimana bu, itu kayak Egi udah ngehargain dia gitu, tapi kenapa dia nggak ada nggak iya itu. Nah, bagaimana perasaan Egi setelah melihat teman Egi seperti itu? Ya Egi bingung sih bu, ya kan Egi udah kenal dia lama, dia juga udah kenal dia lama, tapi kenapa dia kayak gitu itu Egi Bingung. iya itu Kecewa? iya itu juga bu, Kecewa. Sakit hati? iya juga bu. Terus kalau Tapi dengan ini, gatalnya itu kemana? sama katanya tuh biasa aja bu. Biasa aja, masih dekat. Udah enggak bu, Udah enggak. Kalau si Gatan sama Gian masih bu. masih dekat Iya atau masih bu. Cuman katanya kan sekarang boarding di Tangerang kan bu, jadi emang kurang kayaknya komunikasi. tapi lebih sakit hatinya ke Gian. Sebenarnya tuh mau dibilang salahnya dia, Gatanya emang friendly juga orangnya bu. Cuman kan kalau dia tahu Egi dekat sama dia kan harusnya nggak kayak gitu bu. Tapi dari Egi sudah tahu yang Gatan kayak gitu, Egi masih mau dekat sama dia. Enggak bu, Enggak. tapi kayak nggak bisa gitu loh bu. Nggak bisa apa? Nggak bisa bu. Nah tadi udah sempet bilang ke Gatan, Dad kita nggak bisa ngobrol dulu ya sendiri kan gitu kan bu. Terus apa kata si Gatannya? Kenapa? Katanya aku ada salah ya, aku pengen berkaca sebentar kan gitu. Terus udah nggak ada ngobrol sama gue bu. Kalau selama Tapi habis itu biasa-biasa aja lagi bu. Ya, karena terjadi apa-apa terlupakan aja gitu bu. tapi sama si Gianya masih sambung. Masih bu. Tapi kalau dibilang canggung itu ada tuh minggu kemarin lagi main sama dia bu. Cuman tuh kadang dia tuh kadang sekarang kalau ngechat tuh cuma sekedar Gatan nggak ada ngechat kamu ya. Gatan sakit apa? Gatan sakit aja nggak tahu deh dia sakit apa lagi nggak. Jadi kadang dia tuh ngechat cuma sekedar nanya Gatan. Jadi sekarang Egi maunya sama dia itu kayak mana? Gimana juga gitu nggak tahu cara nanggepinnya kayak gini tuh kayak mana bu. Mungkin lebih baiknya mungkin sebelumnya Egi itu dekat kali sama si Gia. Dekat itu Bertemannya dari kelas berapa? dari awal langsung juga. Dari awal kelas 7 sampai Sekarang masih juga sih. tapi kurang dekat. Iya. Tapi lebih akrabnya dari kelas 7 sampai kelas berapa? 9 Itu permasalahannya itu tuh yang muncul pada diri Egi itu kelas berapa? kelas udah tamat kemarin bu, Baru-baru tamat ini. Jadi pas Egi tamat itu nggak ada ngomong kayak mau sekolah di mana ini itu. terus siapa Siapa namanya itu temannya? dia Iya. ada ibu. Jadi letak permasalahan Egi sama dia itu cuman dia itu kurang menghargai Egi. Iya ibu. Jadi padahal udah sering kayak dia jangan bahas-bahas sama dia. Tapi Kalau dia ini orang mana? dia sebenarnya orang Jambi bu, tapi dia sekolah di kelas 1. Oh, sekali yang satu. Mungkin Egi kemarin itu terlalu akrab nggak sih sama si dia ini, jadi kayak gitu jadinya. Jadi menurut ibu kalau untuk pertemanan itu sewajarnya aja, jangan terlalu akrab, jangan terlalu akrab, jangan terlalu juga jauh. Jadi kayak biasa-biasa aja. Ya itu saya kemarin mikir kan bu, kayak ini salah aku nggak sih yang ngomong tentang Gatan ke dia gitu. Kan kalau misalnya dari awal lagi nggak bilang yang screen yang Gatan nyari tahu tentang dia itu kan harusnya kan dia nggak bakal ngecek Gatan gitu. Tapi lebih ke Egi sekarang gimana tuh sama si Gatannya? Gatan tuh sekolah juga satu. Berarti Egi dulu SMP-nya di mana? Di Payakumbu. Berarti sama-sama Payakumbu. Iya. Dulu di pas di Payakumbu itu kos atau gimana? Boarding asrama ya. Oh, asrama. Iya. Yang cowok ini juga asrama. Iya. Tapi jarang ketemu sama si Jauh Gatan. ibu, jauh. Tapi Pas di satu mana yayasan kan kenal Egi sama si Gatan? IG. Oh, di IG. Baru
cerita sama si Gia. Iya itu. Pas cerita sama si Giani, ternyata si Giani cerita tentang Iya. si Ganteng ini. Lalu nggak tahu si Giani dekat aja sama gitu. ibu tahu gimana perasaan kita saat itu sedikit gitu, apalagi teman kita kan. Tapi tahu kan yang namanya manusia itu tidak bisa bertahan, yang penting gitu maafkan dia dan juga lalu dengan dia. Masih banyak cowok yang lain. Jadi apa gimana perasaannya dia setelah melakukan konseling? Happy ibu. Kapan kita bisa melakukan konselingnya itu? Boleh permasalahan ini boleh lanjut, permasalahannya itu nggak harus ini kayak lagi konsultasi kayak karir selanjutnya atau melanjutkan perguruan tinggi atau kemana gitu. Terus Egi juga bisa menceritakan yang dijelaskan tadi kok, masalah keluarga, gimana Egi di rumah, gimana juga bisa. Kayaknya konsep selanjutnya itu mulai dulu sama. Kapan kita bisa melakukan? Bertani kan? Hari-hari Mas, Mas jam berapa? Mungkin hanya itu dulu. Terima kasih Bu.